Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan sembunyikan harapan. Mengapa? Bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3 mengatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga 14. Ini merupakan peristiwa di mana Naaman disembuhkan. Bagaimana dia disembuhkan? Sebuah ilustrasi. Ron kebingungan mencari kunci motonya. John, adiknya, kebetulan melihat kunci itu terletak di atas meja makan. Bukannya memberitahu abangnya tempat kunci itu berada, John malah pura-pura tidak tahu. Abang kan selalu mengusik saya, jadi biar saja dia mencarinya sendiri, fikirnya. Perhatikan bacaan kita hari ini. Beruntung, cara berfikir dan bertindak gadis pelayan istri Naaman tidaklah seperti John. Apabila tahu tuannya sakit kusta, dia memberitahu nyonyanya atau puannya agar tuannya menghadapi nabi di Samaria. Nabi itu adalah Elisa, ayat 3. Coba kita amati asal-usul gadis itu. Sebelumnya dia adalah seorang anak perempuan Israel. Pada waktu orang Aram menyerang negerinya, dia dibawa sebagai salah seorang tawanan. Boleh jadi gadis itu masih menyimpan dendam karena nasibnya kini menjadi pelayan. Menariknya saudara, dia tidak menyembunyikan harapan kesembuhan dari tuannya. Pada akhirnya, Naaman disembuhkan dari kustanya. Ayat 14. Tidak tercatat apakah gadis itu mendapatkan penghargaan dari tuannya. Sadar atau tidak, kesembuhan Naaman bersumber dari seorang gadis pelayan yang tidak menutup mulutnya dari suatu kabar baik. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai kabar baik untuk diberitakan kepada dunia. Apakah itu? Tentu saja kabar keselamatan melalui kematian Yesus di kayu salib. Pengorbanannya membawa pengharapan bagi setiap hati yang gundah dan jiwa yang merana oleh dosa. Apakah Anda sudah bersedia menyatakan harapan kabar baik ini kepada dunia? Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan memanggil kita bukan sebagai pribadi yang terus-menerus menutup mulut, melainkan berani menyatakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menyatakan kebenaran kasih itu, keselamatan itu kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena memampukan kami menjadi juru kabar keselamatan, juru kabar harapan kepada orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.